Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali hadir di webinar yang diselenggarakan oleh Muji Santoso Training and Consulting. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Bowo Budiarso, akan memandu sesi webinar pada kesempatan siang hari ini. Materi yang akan dibahas adalah HPS pekerjaan konstruksi berdasar Surat Edaran Dirjen Bina Jasa Konstruksi nomor 182 tahun 2025. Bapak Ibu semuanya berbicara tentang HPS pekerjaan konstruksi, apalagi ini berdasarkan SE Dirjen Bina Jasa Konstruksi 182 tahun 2025, menarik sekali sebagai topik pembahasan pada pengadaan barang jasa. Banyak hal yang perlu dibahas mengenai ketentuan dan bagaimana aplikasinya, terutama ini untuk casing konstruksi. Pada kesempatan kali ini, hal tersebut akan dibahas oleh narasumber kita, Bapak Tatang Sontani. Beliau adalah praktisi pengelola pengadaan barang jasa pada KPBJ Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kami sampaikan jika kegiatan ini terbagi dalam dua sesi. Untuk sesi pertama, narasumber akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 45 menit. Dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya-jawab selama kurang lebih 45 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand dan akan diberi kesempatan bertanya atau dapat melalui kolom chat. Untuk itu, saya persilakan kepada Bapak Tatang Sontani untuk menyampaikan materinya selama 45 menit. Saya persilakan, Pak Tatang. Baik, terima kasih Pak Gowo, Pak Muji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Muji. Kali ini saya diminta MS, ya, Muji Consultant Training. Ini luar biasa. Selalu jeli ya melihat sesuatu yang baru. Nah, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan SE Dirjen Bina Konstruksi nomor 182 2025. Bapak dan Ibu, ini pesertanya luar biasa banyak sekali ya, 52. Mudah-mudahan ini fokus ya Pak Bowo nggih. Jadi Pak Bowo, ini nanti yang saya sampaikan yang pertama adalah teorinya tentang ASP. Kemudian saya juga sampaikan produknya ya, produknya. Ini produk ini ya sangat diburu ya, wanted banget. Kalau kalau kita berburu harta kurun, inilah yang paling dicari, Pak. Ya, modalnya konsultan perencana ya ini modal utama. Jadi kalau di sini ada konsultan perencana, wah ini kalau duduk ini paling depan sendiri, Pak Bowo, supaya tidak ketinggalan cerita. Betul, Kalau betul. ngedownload, ngambil materi, dia duluan. Nah, ini nanti kan bisa dijual. Produk-produk konsultan perencana ini ya endingnya ya AHSP, RAB-nya berapa kamu? Terus dasarnya dari mana? Itu. Kemudian juga bagi PPK, ini AHSP ini sangat penting, penting banget ya. Ini ruhnya. Sehingga saat ditanya oleh ya pada saat review tentu yang ditanya adalah ASCP yang terakhir ya. Mudah-mudahan di sini juga banyak yang dari UKPBJ ya. Nanti pesan kepada JFVBJ-nya saat mereview ditanya produk dari perencanaan ini menggunakan ASP kapan, nomor berapa. Yo, kalau misalnya sama-sama tahun 2025 ternyata kan ada yang terbaru. Ini ASP. Kemudian ASP ini Bapak dan Ibu, ini juga bagi teman-teman yang masih belajar atau masih kuliah di teknik,
Ini juga barang yang dicari, ya, karena setiap nanti argumentasi dengan dosennya selalu menyampaikan perkiraan biayamu berapa, ya, perhitungannya berapa. Mungkin orang akan pandai dan mudah untuk menghitung volume, menghitung konstruksi. Ketika kemudian diinput ke dalam ASP, ya banyak sekali yang sangat kesulitan khususnya untuk mendapatkan ASP yang terakhir. Itu pengantarnya. Kemudian sebelum ke materi, saya pengen memperkenalkan diri karena tak kenal tak sayang. Siapa tahu ada juga yang baru. Kalau Pak Bowo mungkin sudah mengenal saya, Pak Bowo, ya. Jadi saya Tatang Sontani. Jabatan sekarang saya dulu Kabak PPJ Pak Bowo. Sekarang saya sekretaris DPRKP atau Perkim Perumahan dan Permukiman. Ya, perumahan dan permukiman ini kental sekali di bidang arsitekturnya, Pak. Ya, kebetulan saya alumni atau lulusan di teknik tapi teknik arsitektur. Saya juga sebagai fasilitator, narasumber, coach, ya, evaluator untuk kompetensi level 1, level 2 dan 3, level 4 juga PPK tipe C, tipe B. Di samping itu, saya juga sebagai pendamping kontrak konstruksi atau dulu dikenal advisor, ya, advisor dari LKPP RI. Ya, saya di SK-kan oleh LKPP untuk membantu teman-teman, ya, bagi PPK yang misalnya kurang kurang ngeh, ya, kurang yakin terhadap kegiatan yang diampu. Nah, ini dia bisa minta bantuan advisor. Pendidikan saya teknik arsitektur, lulusan FTSP UII Jogja, Pak. Saya lulus 96. Jadi saya masuk 90, 96 baru disuruh keluar nih sama Jogja. Kamu ngesuk-ngesuk di sini. Ndang segera kerja. Nah, gitu kata kata orang Jogja. Orang Juga itu nyusek-nyusekin Pak. ini. Saya ahli muda K3 Konstruksi, kemudian programmer spesialis itu, ya. Baik, kita ke materi. Bapak dan Ibu, ya, kalau ada ibunya, ya. Jadi ASP ini selama kita di tahun 2023 sampai sekarang ini sudah ada pergantian. Artinya ada revisi dimulai dari 2023, ya, nomor 73 sekarang sudah tidak berlaku. Kemudian ada lagi tahun 2024 nomor 68, ya, sekarang juga tidak berlaku. Kemudian di 2025 ini semangatnya luar biasa sampai mengeluarkan dua ASP nomor 30 di awal, ya, kemudian sekarang sudah tidak berlaku diganti oleh nomor 182 tahun 2025. Jadi kalau kita selayang pandang terkait dengan SE ini, yang terbaru 182 ini, kalau kita lihat semuanya, ya, ini ada 2.386 analisa bidang cipta karya. Ini hanya bidang cipta karya. Dan nanti juga saya banyaknya di cipta karya yang saya sampaikan. Walaupun secara total nanti juga berbicara tentang analisis terkait dengan beton, ya. Karena di pekerjaan cipta karya juga ada pembetonan. Dari 2.386 analisa ini terbagi 46, ya, analisa statusnya revisi. 200 2000, ya, 2100 ini terkait dengan eh, yang lama, ya, analisa lama. Analisa lama itu dari analisa SE30. Kemudian ada 4 analisa yang statusnya dihapus, ya, statusnya dihapus. Kemudian yang dihapus itu apa saja, ya, siapa tahu ada yang kepo, ya. Ternyata yang dihapus itu pekerjaan 1 kubik beton kurus, ya. Beton kurus ini kasihan, ya, ngapain kurus kok dipakai, makanya dihapus.
Beton kurus FC 10 MPa untuk jalan lingkungan atau jalan lokal ready mix. Kemudian beton pekerjaan 1 kubik beton kurus FC 100 MPa untuk jalan akses penghubung atau jalan kolektor dengan ready mix. Ya, kemudian 1 ton pekerjaan lapis antara atau ACBC, 1 ton pekerjaan lapis aus ACWC. Ini yang dihapus. Jadi ada gambaran kalau kemudian Bapak dan Ibu yang ya yang bekerja di lingkup ini jangan gunakan lagi ya beton kurus itu. Kemudian berikutnya apa sih maksud dan tujuan SE yang baru ini? Surat edaran ini dimaksud sebagai petunjuk teknis mengenai tata cara menyusun RAB konstruksi bidang pekerjaan umum untuk menghasilkan HPP, RAB atau HPS dan standar SMKK. Jadi endingnya seperti yang tadi saya sampaikan adalah RAB. Nah, di dalam menyusun RAB tentu ada perjalanan yang sangat panjang, yaitu analisa harga satuan pekerjaan. Itu terkait dengan maksud tujuan. Jadi di SE ini ya, karena sebagai petunjuk, maka tentu banyak sekali item-item tata cara yang sangat teknis banget ya. Saya yakin ada juga dari sekian peserta yang sudah download ya, download terkait dengan SE ini. Jadi karena sebagai acuan penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi, maka dalam rangka mendukung penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi yang di dalamnya meliputi standar mutu bahan, standar mutu peralatan, kemudian proses pelaksanaan konstruksi. Itu ya maksud dan tujuannya. Kemudian ya kita pahami bareng-bareng ya, pahami bareng-bareng jangan sampai di antara kita ya di antara kita salah persepsi atau salah definisi terkait dengan HSP. Jadi HSP ini adalah analisa harga satuan pekerjaan. Ya, ini adalah perhitungan kebutuhan biaya. Jadi biaya, kemudian tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk jenis pekerjaan tertentu. Ya, pekerjaan tertentu misalnya boplang, ya, kemudian gali pondasi, misalnya batu kosong, pasangan batu kali, pasangan batu blondos, ini yang disebut satu jenis pekerjaan tertentu. Saya yakin semuanya sudah memahami. Sehingga dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi ini diperlukan sebuah proses perkiraan biaya yang menggabungkan tadi ya, menggabungkan tadi. Jadi sebenarnya kita hanya tahu RAB dan HPS itu ya kesannya angka-angka, tapi sebenarnya penyusunannya sangat unik. Nah, ini kita membedakan ya antara yang lama yang baru itu apa sih? Jadi yang lama di nomor 30 itu di nomor 6 khususnya ya, karena yang membedakan ini nomor 6. Kalau di SE nomor 30 ini ASP nomor 6-nya adalah ASP bidang cipta karya dan perumahan. Ya, ada perumahannya. Kemudian di nomor 182 perumahannya dihapus, hanya AHSP bidang cipta karya. Itu ruang lingkup yang nanti kita pelajari, yaitu AHSP bidang cipta karya. Jadi sebelum kita melihat atau mempelajari, sebenarnya kilas baliknya juga kita bandingkan ya, supaya kita pemahaman tentang AHSP ini kuat. Ya, yang lama itu seperti apa, yang baru itu seperti apa. Nah, di SE yang lama ini lampirannya satu ya, di lampiran satu ada pedoman pengumpulan data, di lampiran dua ada acuan menyusun AHSP, kemudian di lampiran tiga ya, lampiran tiga itu terkait biaya penerapan SMKK, di lampiran empatnya adalah ASP bidang sumber daya
air. Lalu bagaimana di ASP yang lampiran 5? Lampiran 5-nya tentang bidang bina marga. Kemudian lampiran 6-nya adalah bidang cipta karya dan perumahan. Lampiran yang terakhirnya adalah bagaimana tata cara pengajuan usulan ASP yang baru. Kemudian bagaimana sih lampiran-lampiran yang ada di SE Dirjen Bina Konstruksi 182? Ya, ini hampir mirip ya, hampir mirip. Di lampiran 1 ada tahap perencanaan, tahap pengumpulan data, ya, tahap pemeriksaan data, tahap penyebaran luasan data ke SIPASTI ya, ini sistem informasi yang di PU ya, SIPASTI. Kemudian pelatihan pengawas pengelolaan data dan petugas lapangan. Jadi produk yang nanti akan Bapak Ibu terima terkait dengan ASP yang berbentuk Excel ini perjalanannya panjang, Pak. Ya, perjalanannya panjang. Walaupun kita kemudian langsung mendapatkan satu formula, yaitu Excel tadi yang saya sampaikan. Ternyata memang perjalanannya cukup panjang. Kemudian di lampiran 2-nya, di SE yang terbaru, ini ada acuan dalam menyusun AHSP. Yang pertama, terkait dengan tabel acuan merupakan tabel-tabel yang berisi ketentuan umum faktor bahan dan campuran yang mempengaruhi penyusunan HPS terkait dengan material. Ya, mungkin bagi sebagian peserta di sini sudah paham ya kalimat ini. Ya, ternyata setiap material berbeda, tentu konversinya berbeda. Ya, konversinya beda, beratnya berbeda. Seperti contoh ya, seperti contoh. 1 kubik, ya, 1 kubik batu pondasi pecah, ini kan tidak 1 kubik satuannya, tapi 1,3. Ya, 1,3. Artinya sebenarnya 1 kubik itu tidak full di dalam susunan batu pondasi. Ada ruang-ruang kosong. Ya, karena batunya kan batu pecah. Batu blondos pun tidak mungkin 1 kubik itu bisa full 1 kubik. Pasti ada ruang kosong. Ruang kosong itu pertemuan antara batu dan batu. Ya, yang pecah atau yang blondos. Nah, isinya yang kosong itu adalah spesi. Ya, spesi itu campuran antara pasir, semen. Ya, pasir, semen, air. Itu isi. Ya, perekat. Perekat. Ya, jadi ada faktor konversi bahan, berat isi bahan, faktor kehilangan, kemudian komposisi bahan dan berat. Kemudian ada analisa produktivitas alat. Itu di lampiran 2. Di lampiran 3-nya adalah terkait dengan SMKK. Jadi di SE yang terbaru ini, Bapak dan Ibu, SMKK ini berisi tentang tata cara menyusun biaya penerapan SMKK yang merupakan cara menghitung biaya SMKK sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Jadi kalau SMKK ruang lingkup pekerjaan yang bobotnya ringan, bobotnya sedang, ya, bobotnya tinggi itu ruang lingkupnya berbeda. Jangan disamakan. Ya. Kemudian berikutnya, komponen biaya penerapan SMKK juga menjadi acuan dalam menetapkan kebutuhan sumber daya untuk diperhitungkan dalam menyusun biaya penerapan SMKK. Jadi, resiko sedang, resiko berat, resiko ringan itu sumber dayanya berbeda juga ya di dalam analisa khususnya di lampiran 3. Biaya penerapan SMKK. Tata cara penyusunan penerapan SMKK merupakan bagaimana menghitung SMKK sesuai dengan ruang lingkup. Komponen biaya penerapan SMKK menjadi acuan menentukan sumber daya. Di lampiran 4, ya, di lampiran 4 ini ASCP sumber daya air terdiri dari 10 jenis pekerjaan ya di lampiran 4, yaitu komponen dasar konstruksi, kemudian bendung, irigasi, pengaman sungai, bendung dan embung,
pengaman pantai, pengendali muara sungai, infrastruktur rawa, infrastruktur air tanah, pekerjaan pintu air. Jadi ini sebagai pengenalan saja, walaupun ke belakang nanti saya tidak secara detail menyampaikan ini karena saya lebih ke pencipta karyaan. Kemudian untuk di bidang bina marga, ya bidang marga itu terkait dengan jalan dan jembatan, ya jalan dan jembatan. Ini ada umum dan penerapan SMKK, kemudian ASP drainase, ASP tanah dan geosintetik, ASP preventif, ASP perkerasan berbutir perkerasan beton semen, ASP pergerakan aspal, ASP struktur, kemudian ASP rehab jembatan, ASP harian, pekerjaan lain-lain, pemeliharaan, dan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Ini ASP di lampiran 5. Kemudian di lampiran 6 yang nanti akan kita jelaskan detail, ini terkait dengan bidang cipta karya. Ya, di bidang cipta karya itu apa saja? Ada sidewalk, ya, persiapan lapangan, kemudian ASP pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, landscape, ya, landscape ini kental sekali ya pekerjaan cipta karya, landscape, kemudian mechanical electrical, atau ME, mechanical electrical atau ME, listrik ya, lebih jelasnya listrik, atau misalnya pekerjaan dengan genset atau PLN. Ini nanti analisanya beda. Kemudian pekerjaan plumbing atau perpipaan, Bapak dan Ibu, di Cipta Karya itu beda dengan Bina Marga, pekerjaannya banyak sekali. Di Bina Marga tidak ada analisa khususnya ya terkait dengan perpipaan, tapi di Cipta Karya ini ada pekerjaan plumbing. Plumbing ini macam-macam, ada plumbing air bersih, plumbing air kotor, plumbing air kotoran, ya ada air kotor, air kotoran. Oke. Kemudian plumbing untuk pemadam kebakaran, ini juga analisanya berbeda. Berikutnya terkait dengan ASP bidang karya, cipta karya adalah jalan pada permukiman. Ya. Jadi di sini karena di permukiman, Bapak dan Ibu bisa membayangkan ya, jangan disamakan dengan jalan yang ada di Bina Marga. Ya, ini di Cipta Karya. Cipta Karya itu permukiman. Kalau udah permukiman itu otomatis tonasenya berbeda. Ya, tonasenya berbeda. Sehingga nanti kuat betonnya juga yang dipakai berbeda. Jangan sampai kemudian jalan pada permukiman kok dipakainya untuk kualitas beton yang di jalan kabupaten. Sayang sekali ya, boros banget. Kemudian berikutnya adalah ASP bidang cipta karya terkait dengan drainase jalan. Ya, drainase jalan. Jadi perlu diketahui Bapak dan Ibu, jalan itu ada komponennya sebenarnya ya. Kalau kita melihat jalan hanya jalan melulu, otomatis jalan itu tidak akan lama umurnya. Harus dilengkapi dengan drainase jalan. Kemudian jaringan pipa di luar gedung, sistem struktur risa, ya risa itu rumah ya, rumah yang menggunakan moduler ya, sistem struktur risa. Kemudian tipologi risa. Kemudian berikutnya adalah desain tipe bangunan rumah susun. Nah, di ASP ini ada juga pengajuan usulan ASP. Jadi bisa jadi Bapak dan Ibu kenapa dimasukkan poin pengusulan, ya ini supaya fleksibel aja. Siapa tahu ada jenis pekerjaan yang sifatnya spesialis ya. Tidak ada di kabupaten kota lain ya. Misalnya kabupaten yang banyak unsur tanahnya yang mengandung atau rawa ya, kondisi atau karakteristik rawa tentu ini bisa dimasukkan dalam usulan ini ya, di kriteria usulan ASP. Jadi di kriteria usulan ASP ini meliputi perubahan mayor ya, antara lainnya adalah
perubahan asumsi, perubahan urutan kerja, perubahan variasi alat dengan fungsi yang berbeda pada pekerjaan, atau perubahan komponen ASP yang sudah tercantum pada pekerjaan normatif. Kemudian ada juga perubahan minor, modifikasi, yaitu perbaikan perhitungan teknis. Ya, misalnya ada kesalahan konversi, perbaikan lainnya. Kemudian perubahan notasi, kemudian menyisipkan varian dari suatu ASP yang sudah ada, ya. Misalnya ada perubahan variasi alat dengan fungsi yang sama. Misalnya alatnya yang digunakan jenisnya sebenarnya fungsinya sama, hanya berbeda jenis misalnya. Ini disisipkan varian baru, kita ganti dengan varian yang ada di tempat kita. Itu usulan perubahan ASP. Kemudian ini langkah-langkah ya Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana mengumpulkan data dimulai dari perencanaan. Perencanaan itu apa saja sih yang dilakukan? Yaitu menentukan jenis dan jumlah kebutuhan material, peralatan, dan tenaga kerja. Kemudian setelah itu menentukan shortlist responden ya atau vendor. Kemudian jadilah perencanaan kegiatan. Ini dari perencanaan data. Setelah perencanaan data, maka kemudian melakukan pengumpulan data. Ya, pengumpulan data. Kemudian apa yang harus dilakukan pengumpulan data itu, yaitu memeriksa hasil pengumpulan data, kemudian entry data. Setelah pengumpulan data, maka langkah berikutnya adalah pemeriksaan. Data-data yang dikumpulkan diperiksa, yaitu ada proses pemeriksaan, kemudian ada proses rekonsiliasi. Nah, setelah selesai, maka kemudian yang harus dilakukan adalah sebarluaskan data, ya, sebarluaskan data ke si pasti, ya, ke si pasti. Itu terkait dengan pengumpulan data, kemudian berikutnya terkait dengan pelatihan, ya, pelatihan. Nah, di dalam menentukan pelatihan, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan jenis dan jumlah kebutuhan material peralatan tenaga kerja, kemudian menentukan responden, kemudian ada perencanaan kegiatan, ya, kemudian mengumpulkan data, pemeriksaan hasil pengumpulan data. Nah, data-data ini diverifikasi dan divalidasi. Kemudian setelah lulus entry data, diproses pemeriksaan data, cek anomali, siapa tahu ada anomali harga. Ya, jika tidak, lakukan rekonsiliasi dan input ke data di si pasti. Itu proses pengumpulan data. Kemudian berikutnya terkait dengan tata cara SMKK ya, penerapan SMKK. Jadi Bapak dan Ibu, pencantuman lingkup pekerjaan dalam tabel identifikasi bahaya pengendalian risiko dan peluang. Ini sesuai dengan lambar data pemilihan. Misalnya di sini ada nama proyek, ya, nama proyek. Nah, di dalam nama proyek ini masuk level ya. Level 1 itu nama proyek, level 2 itu rumpun pekerjaan. Ya, rumpun pekerjaan. Kemudian di level 3 itu jenis pekerjaan. Di level 4 paket pekerjaan, di level 5 aktivitas, di level 6 adalah sumber daya. Ya, di level 6. Nah, kita coba ambil satu misalnya, ya. Misalnya nama proyek. Nah, di level 2 ini elemen primernya adalah apa saja? Di level 2 itu kategorinya adalah struktur, landscape, arsitektur, mekanikal, elektrikal. Ini kategori level 2. Ya. Ini ingat ya, ini di keciptakaryaan ya Bapak dan Ibu. Struktur, landscape, arsitektur, mekanikal, elektrikal. Nah, di belakangnya ya, di belakangnya dimasuk kategori level 3 atau di jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu kan kita tahu ya, plafon jenis pekerjaan, dinding jenis pekerjaan, ya, lantai jenis pekerjaan, pintu dan jendela, hardware lain-lain, atap, fasad ya, fasad tampak bangunan ya. Ini masuk kategori jenis pekerjaan yang tentu di dalamnya juga mengandung resiko SMKK ya. Nah, ternyata yang bisa masuk di level berikutnya ya,
Di level 3 itu ada yang sudah berhenti hanya di level 3. Kayak misalnya plafon, ini berhenti di level 3. Tapi untuk atap, ya, atap ini dibagi lagi, ya, atap itu dibagi lagi, ya, sesuai dengan level risikonya. Atap ternyata insuli atap, ya, ada pekerjaan insuli atap. Kemudian talang air juga kategorinya atap, ya. Kemudian pelapis atap. Ini di kategori atap ada beberapa level yang berakhir di sini, namun juga ada yang masih lanjut. Misalnya talang air, ya. Talang air itu ini terdiri dari talang itu dari PVC, talang itu dari beton, ya. Untuk yang beton bisa lagi, ya, turun lagi, ya, keturunan terakhir yaitu talang beton besi, talang beton menggunakan bagesting, talang beton pengecoran beton, ya. Ini terkait dengan pekerjaan keciptakaryaan, ya Pak, ya. Jadi diruntut dari yang paling tinggi sampai habis paling belakang, ya, di level 5. Itu Bapak dan Ibu terkait dengan SMKK. Nah, berikutnya adalah proses bisnis makro di sektor konstruksi. Ya, ini masih di SMKK. Kita yang pertama melakukan identifikasi bahaya. Ya, identifikasi bahayanya apa sih? Setiap aktivitas pekerjaan konstruksi diidentifikasi semua bahayanya di dalam yang dapat terjadi, ya, yaitu manusia, ya, material, peralatan, lingkungan atau publik. Ya, ini dikategorikan dalam identifikasi itu ada 4. Setelah itu mengidentifikasi risiko, yaitu setiap aktivitas pekerjaan konstruksi diidentifikasi risikonya, yaitu akibat atau dampak bahaya terhadap 4 tadi, ya, manusia, material, peralatan, lingkungan, publik. Kemudian berikutnya yaitu eh, penetapan pengendalian. Pengendalian bahaya pada proyek konstruksi ditetapkan berdasarkan hierarki, ya, sebagai berikut. Nomor 1 adalah eliminasi, substansi, pengendalian teknik, pengendalian abrasi, alat pelindung diri. Ya, ini ada hierarki pengendalian. Ya, hierarki pengendalian yang paling bawah adalah alat pelindung diri. Yang paling tinggi kalau bisa dieliminasi, gitu. Berikutnya adalah terkait dengan penetapan sumber daya. Pengendalian bahaya dilakukan dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam lingkup 9 komponen. Ya, 9 komponen itu adalah menyiapkan dokumen penerapan SMKK, sosialisasi, promosi, pelatihan, alat pelindung kerja, asuransi, personil keselamatan, konstruksi, fasilitas sarana-sarana kesehatan, rambu, ya, jangan lupa rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan, konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi, kemudian yang terakhir adalah kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi, termasuk biaya pengujian, pemeriksaan lingkungan. Nah, berikutnya komponen biaya penerapan SMK ini seperti yang tadi disampaikan, ya, ada 9, ada 9. Ini tidak perlu saya ulangi, ya, sudah tadi saya sampaikan. Kemudian berikutnya bagaimana sih menyiapkan dokumen penerapan SMKK? Yang pertama adalah pembuatan dokumen, pembuatan prosedur dan instruksi kerja, ya, pembuatan prosedur dan instruksi kerja. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR 10 2021, menyiapkan form-form dokumen penerapan SMKK, menyusun pelaporan bulanan penerapan SMKK, kemudian penggunaan dokumen didistribusikan untuk pengawas. Kemudian sosialisasi. Sosialisasi itu ya promosi pelatihan, ya, memperhatikan jenis risiko pekerjaan itu. Antara lain namun tidak terbatas. Masih banyak, ya, sosialisasinya. Kemudian apa sih alat pelindung diri? Ya, alat pelindung kerja, APK dan alat pelindung diri termasuk barang habis pakai, ya. Jadi perlu diingat
Jangan sampai kemudian dimasukkan ke aset ya. Nanti jangan-jangan gudang kita penuh. Nah, setiap habis konstruksi kemudian dibuat penilaian alat pelindungnya APK maupun EPD menjadi aset, maka lama-lama gudang kita penuh ya. Asuransi ya, ini penjabaran dari 9 tadi ya, 9 SMKK. Asuransi meliputi seluruh biaya dampak kecelakaan konstruksi yang terjadi termasuk kepada pihak ketiga selain asuransi BPJS dan tenaga kerja. Nilai yang diasuransikan dapat memberikan perlindungan terhadap kerugian. Personil. Nah, ini tadi di awal juga saya sampaikan terkait dengan SDM ya. Ini saya contohkan untuk jumlah personil dengan risiko. Risiko kecil satu orang petugas keselamatan, risiko sedang itu satu orang ahli muda ya, ahli keselamatan konstruksi. Untuk penambahan satu orang petugas keselamatan konstruksi, konstruksi mudah setiap 50 pekerja. 50 pekerja ini ada penambahan. Ya, ini bagi PPK, tolong dihitung berapa sih jumlah pekerja yang ditugaskan di lapangan. Untuk risiko besar, ini satu orang petugas keselamatan konstruksi, petugas K3 konstruksi setiap 40 ya, setiap 40 orang pekerja berlaku kelipatannya. Jadi kalau misalnya 80 berarti 2 orang. Penambahan satu orang ahli muda untuk pengalaman paling singkat 3 tahun, penambahan satu ahli utama madya, pengalaman paling singkat 3 tahun. Untuk pekerjaan lebih dari 100 orang pekerja, 100 orang pekerja. Contoh skema ya, ini kadang kalau tidak disampaikan ini kadang masih bertanya-tanya ya. Kalau sekian bagaimana Pak? Oke, saya skemakan dia. Contoh ini sebagai contoh. Pekerjaan konstruksi dengan tingkat risiko keselamatan konstruksi besar, jumlah tenaga kerjanya 110 orang, maka jumlah personil keselamatan konstruksinya satu pimpinan ya. Pimpinan satu orang ya, ahli keselamatan non konstruksi utama atau ahli K3 konstruksi utama atau ahli keselamatan konstruksi K3 konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Kemudian petugas keselamatan konstruksi atau K3 konstruksi 3 orang. Nah, kemudian ahli Tes, tes, Pak Tatang. Sepertinya gangguan nih Pak Tatang ini. Tes, Pak Tatang. Makanya Pak, Ya, sepertinya terpental nih Pak Tatang ini, Pak Nasir nih ya. mari kita berdoa bersama Pak.
Wih, RST. Tes tes Pak Tatang. Mohon bersabar Bapak Ibu, mungkin Pak Tatang lagi reconnect ini.
Halo, Pak Tatang. Hmm. Terpental Pak sepertinya Pak. Ya, tapi kok lama sekali ya? Listriknya mati, bisa pulsa paketnya habis. Halo Pak Bowo. Siap Pak Tatang. Silakan. Alhamdulillah bisa gabung lagi. Saya lanjut ya Pak Bowo ya. Silakan Pak. SMKK terakhir kali tadi kan. Tadi ini ya Pak ya. Ya, betul Pak. Silakan. Baik, mohon maaf ya, ini kesalahan teknis tadi eh, sinyalnya melarikan diri sehingga saya pakai sinyal yang lain. Berikutnya adalah untuk pekerjaan risiko kecil. Risiko kecil ini yang sering sering atau familiar kita gunakan di pekerjaan-pekerjaan kita ya. Risikonya kecil, yaitu dengan jumlah tenaga kerja 30 orang, maka jumlah personel keselamatan konstruksinya adalah satu orang ahli keselamatan konstruksi atau K3 konstruksi muda atau petugas keselamatan konstruksi dan petugas keselamatan konstruksi satu orang. Kemudian ini fasilitas prasarana alat kesehatan, ini peralatan K3 ya, mulai dari kasa, steril, perban, gunting, peniti. Ya. Ini sebenarnya juga berbeda antara risiko sedang ya atau jumlah tenaga kerja. Ini dibedakan. Ya untuk yang A itu sampai dengan 25, untuk C itu 100 ke atas. Sehingga kemudian rambu-rambu perlengkapan lalu lintas yang diperlukan ya seperti dilarang masuk, dilarang merokok ya dan sebagainya ini rambu-rambunya. Kemudian konsultasi dengan tenaga ahli terkait dengan keselamatan konstruksi ya. Konsultan ahli keselamatan konstruksi ini dengan ahli lain ya. Paling tidak ahli utama minimal pengalaman 5 tahun. Antara lain sebagai berikut jenis tenaga ahli, ahli lingkungan. Tugas pokoknya
untuk pekerjaan terutama dari kawasan hutan ya, ada ahli teknik jembatan, ahli teknik bangunan gedung ya. Ini konsultasi dengan ahli-ahli ya. Kemudian terkait dengan peralatan ya, peralatan pengendalian risiko keselamatan konstruksi, misalnya output manajemen mutu. Nah, terkait dengan laporan pelaksanaan rencana mutu pelaksanaan pekerjaan. Indikator outputnya adalah laporan pelaksanaan rencana pengendalian mutu. Untuk laporan pengukuran pemenuhan atas semua aspek persyaratan mutu ini di dalam kontrak, maka indikator outputnya adalah catatan mutu atau NCR. Ya, ini terkait dengan kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko. Ini ya, misalnya terkait dengan nomor 19, laporan perizinan, ya, laporan perolehan izin dan persetujuan pengawas pekerjaan yang diperlukan. Indikator outputnya adalah dokumentasi perizinan. Ya. Kemudian 22, laporan pemeriksaan gambar-gambar untuk pelaksanaan perhitungan gambar kerja dan memastikan setiap petugas tertentu penyedia jasa memiliki dokumen versi mutakhir yang dapat dilaksanakan pada bagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Output indikatornya adalah tersedianya gambar kerja mutakhir yang telah diperiksa. Berikutnya adalah pengukuran dan pembiayaan. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah komponen kegiatan biaya penerapan SMKK yang ditentukan oleh pengawas pekerjaan atas dasar kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan, lengkap dan telah diterima. Itu pengukuran. Kemudian pembayarannya adalah biaya tidak langsung yang terdiri atas biaya umum dan keuntungan. Tidak boleh disertakan dalam semua mata pembayaran untuk penerapan SMKK. Itu, nah ini contohnya Bapak dan Ibu, ini barangnya ya, ini barangnya yang sangat diburu ya, sangat diburu. Jadi nanti para peserta dapat file ini ya, file Excel ini ya, semuanya dapat, silakan nanti bisa langsung digunakan ya. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum saya buka ini, setiap AHSP itu yang membedakan adalah harga satuan personil, material, sewa alat di lokasi yang bersangkutan ya. Tentu untuk DKI, Kalimantan, Jawa itu berbeda ya. Satu kubik pasirnya mungkin berbeda dengan satu kubik pasir di Kalimantan. Demikian juga untuk tenaga kerjanya, mandor di Jawa dengan mandor di Kalimantan berbeda ya. Itu Bapak dan Ibu terkait dengan teori ya. Kemudian berikutnya ke materi berikutnya yaitu di Excel ya, materi Excel. Jadi di materi Excel ini akan saya jelaskan bagaimana kita menggunakan AHSP ini. Siapa tahu dari peserta yang mengikuti acara ini ada yang belum pernah ya, belum pernah memakai. Bentar, masih login. Jadi mungkin laptop saya sama laptop Pak Bowo sama ya. Kalau mau dipakai sistem-sistem aplikasi yang lain harus di-off-kan ya Pak Bowo. Kalau tidak mengganggu aktivitas keseluruhan. Ya betul. Terbatas memorinya, Pak. Atas itu. Nah, ini sudah oke. Izin Pak menyampaikan waktu 10 menit lagi Pak nggih. Oke, siap. Sudah kelihatan ya Pak ya, Kelihatan Excelnya? Pak, kelihatan. Ya, kelihatan. Jadi saya akan melihatkan revisi ya, perubahan di yang ke-30 kan dengan yang sekarang itu apa sih ya.
dengan yang 182. Ini yang merah ini revisi, yang hijau baru ya. Jangan jangan lupa ya, diingat-ingat ya. Yang merah itu revisi, kemudian yang hijau itu baru. Jadi apa aja sih revisinya? Ya, ini revisinya. Jadi dilihat Bapak dan Ibu yang masih menggunakan HSP yang lama, ini ini sudah tidak ada ya, 1.68 ini sudah tidak ada. Pekerjaan satu kubik bongkaran pasangan bata merah dengan jackhammer ini tidak ada ya, direvisi ya. Kemudian pekerjaan satu kubik plafon termasuk rangka kayu holo ya, kayu atau holo dan ditempatkan di penyimpanan ya. Ini nanti saya kasihkan ya Bapak dan Ibu. Atau nanti diminta sama penyelenggara ya, karena saya juga sudah menyampaikan ini. Kemudian ini hijau baru, ya baru, baru pekerjaan bongkaran lantai parkit, bongkaran lantai vinil, kemudian bongkaran satu buah kloset jongkok tanpa flushing. Ya, ini satu bongkaran junior, ya junior, urinior. Kemudian bongkaran floor drain, ya, baru. Nah, artinya yang kemarin nggak belum ada. Ya ini baru banyak sekali ya, penutup atas seng ya. Kemudian ini juga yang merah ini ya, direvisi. Atap pelana, rangka atap baja ringan ya, canai dingin, profil C75. Ini revisi ya. Ini baru. Silakan nanti dibuka-buka ya, dibuka-buka. Saya yakin ini gampang lah karena Excel ya. Kemudian saya pengen fokus di sini ya. Nah, ini bahan. Bahan ini yang tadi saya sampaikan, bahan ini kenapa sih sudah terisi? Supaya saat dipelajari lebih mudah, makanya diisi ya. Tapi jangan jadi panduan paten ya, Bapak dan Ibu. Silakan nanti diisi input sesuai harga yang ada di lokasi masing-masing. Misalnya aspal 1 kilonya ya jangan jangan langsung pakai ini ya, dicek dulu ya, dicek dulu. Kemudian batu kerikil bambu panjang 2 meter, bambu panjang 4 meter dicek dulu. Bata merah per kubik ya, per kubik 2.500.000 ya. Bata pelapis satu buah 900. Ini material ya, material. Bahan, bahan. Upahnya bagaimana? Upah ya, upahnya dilihat juga ya. Ini diisi supaya sebenarnya untuk pembelajaran mudah karena nanti dianalisa kan langsung tercantum. Misalnya gini, pekerja ya, pekerja di Jakarta kan nggak mungkin 140.000 ya. Tukang 160. Kalau di Kalimantan ya saya sendiri kurang tahu apakah lebih mahal atau lebih murah ya. Tukang 160.000 OH. Tukang aluminium, tukang batu, tukang besi, tukang cat, ya ini semuanya ada. Ya, kenapa ini komplit? Supaya nanti saat membuka analisis, ya, misalnya ini di sini, ini sebuah sudah terisi ya. Ya, semuanya sudah terisi. Misalnya pekerjaan persiapan. Ya, pekerjaan persiapan yaitu pembuatan 1 meter lari. 1 meter lari, pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter. Ya, ini pekerjaannya tukang kayunya, tukang batu, mandor. Ya, kemudian bahan. Bahannya apa saja? Ya, ini bahannya, tinggal dipakai ya. Ini terkait dengan pekerjaan persiapan. Ya, kemudian div 2 bongkaran. Ya, oke. Bongkaran. Pekerjaan penutup ya. Oke, itu Bapak dan Ibu ya terkait dengan
analisa, ya ini juga silakan ya. Ini bisa ya silakan minta di penyelenggara ya Bapak dan Ibu. Saya sudah kasihkan ini ke penyelenggara. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan ASP yang baru. Monggo selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk Bapak Tatang Sontani yang telah menyampaikan pemaparan materinya secara rinci dan jelas sehingga menambah pemahaman kita mengenai APS pekerjaan konstruksi berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bina Jasa Konstruksi nomor 182 tahun 2025. Bapak Ibu semuanya, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi tanya jawab dengan ketentuan, yaitu yang pertama resen, kemudian menyebutkan identitasnya ketika ditunjuk, kemudian mengajukan pertanyaan secara singkat dan jelas. Baiklah, Bapak Ibu, kami mempersilahkan bagi yang mau bertanya. Sementara ini sepertinya ada satu nih, Pak Afrizal ya. Silakan Pak Afrizal. Oke, saya bertanya. Terdengar suaranya Silakan. ya? Terdengar Pak Rizal. Oke. Saya Rizal dari Pemkab Sampang, Madura, Ya, Jawa Timur. siap Bapak. Oke, di sini ada dua pertanyaan, Pak. Ini terkait dengan market sounding dan juga dengan penyusunan HPS ya. Ini saya juga udah ngirim di chat, saya udah ngirim juga di apa chat itu ya, detailnya. Oke, Ya, pertanyaan chatnya pertama. panjang. Iya, Panjang makanya saya silakan. singkat aja mungkin ya Silakan. pertanyaannya. Oke, silakan. Detailnya gini, poinnya gini yang penting. Yang pertama itu terkait dengan market sounding. Pekerja konstruksi itu hasilnya apa aja ya outputnya ya? Apakah hanya sekedar daftar list penyedia? Yang kedua adalah penyusunan HPS. Pada saat penyusunan HPS itu jika tidak ada di SE, Dirjen itu apakah boleh menggunakan sumber lain atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizal. Ya, siap. Silakan Pak Tantan. Pak Tantan. Siap, siap Pak. Yes. Baik, saya jawab langsung ya Pak ya. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak Afrizal dari Sampang. Ya, pertanyaannya adalah terkait dengan market sounding. Ya, apakah yang digunakan? Jadi untuk market sounding ini sesuai dengan SE ini minimal tiga, ya tiga yang harus disurvei, ya tiga objek yang harus disurvei sebagai pembanding. Ya, kemudian dibuatkan berita acaranya, ya dibuatkan berita acaranya. Itu terkait dengan market sounding. Kemudian untuk penyusunan HPS jika tidak ada, ya. Ya, saya sih yakin semuanya ada ya, Pak. Saya yakin semuanya ada. Tapi kalau tidak, bagaimana? Ya, ya tadi silakan diusulkan ya, diusulkan. Tapi kalau saya melihat jumlah analisanya itu sampai 2000 sekian itu, saya yakin kok semuanya ada. Ya, saya yakin semuanya ada. Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal, ya, bahwa jumlah ASP Cipta Karya ini ya sampai 2100 ya 2100 2386 2386 ini banyak sekali ya. Tapi misalnya anomali tadi ya anomali ya siapa tahu ada ya itu tadi ada usulannya ya ada usulannya sehingga kalau saya melihat eh, perbedaan analisa, misalnya ada analisa baru, itu saya yakin di tempat yang betul-betul apa ya berbeda, tempat yang betul-betul berbeda.
Tapi ada tadi pasal yang bagaimana mengusulkan, ya, bagaimana pengusulan terkait dengan AS baru. Ada statusnya minor, ya, statusnya mayor tadi sudah disampaikan, ya. Itu ya Pak Afrizal, mudah-mudahan tidak ada yang perlu ditambahi karena 2.300 analisis ya. Kita sendiri kalau memeriksa cipta karya ya, keciptakaryaan itu nggak ada lah sampai segitu. Paling analisa itu ya 50, ya 50, paling banyak itu ya 100 lah, 100 analisis, analisa. Kecuali untuk bangunan tinggi ya, itu baru banyak. Ya itu ya Pak Afrizal, tadi sudah ada kemungkinan kalau ada penambahan analisa baru itu ada usulan. Itu Pak Afrizal yang bisa saya jawab. Oke, Ya, baik Pak. Terima kasih. ya. Oke. Ah, kalau gitu sebentar, saya mau tanya sebentar ya Pak Tatang ya. Terkait dengan drainase di Cipta Karya dengan drainase di Bina Marga, Bapak. Kira-kira Ya. itu agak rancu juga. Kadang-kadang mereka kan sama-sama drainase gitu. Kapan kita gunakan yang di Cipta Karya, kapan kita gunakan yang di Bina Marga itu, Bapak. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Bowo. Jadi itu juga pertanyaan menarik ya Pak Bowo. Jadi kalau di keciptakaryaan itu drainasenya adalah status di perumahan permukiman ya. Kita bisa bayangkan lah, paling BISU paling banyak itu 20 atau 30 ya menggunakan Ya, BISU. Kemudian ke Riol Kota. Sedangkan drainase untuk Bina Marga itu sampai dengan kemudian di atasnya ada ya menggunakan yudit ya. Biasanya menggunakan yudit yang 1 meter ya dimensi 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kemudian larinya juga ke pembuang akhirnya juga ke sungai ya. Beda dengan yang ke permukiman ya Pak. Jadi bayangan kita seperti itu. Sehingga analisa bina marga dan cipta karya. Hanya bedanya di materialnya, Pak. Hanya di materialnya. Kalau kita menggunakan BISU, mereka menggunakan UDIT. Ya, oke. begitu ya, Pak Siap. Bowo. Oke, siap, Bapak. Jelas saja nih. Oke, ini ada Pak Tommy dari Gunung Kidul nih. Silakan Pak Tommy. Mana ini Mas Tommy ini? Ya, selamat siang Pak Tatang, Pak suhu saya ini. Iya. Ya, Mas Kamu Tommy, nggak ketemu Pak mau Tatang kemana ya? ini akhir tahun ini? Mau ke Batam aja Silakan. Jalan-jalan Pak. terus. Ya. Ya, Pak Tatang ini kan eh, HSP itu kemudian kan ada kayak Bina Marga itu kan spesifikasi umum Bina Marga itu ya Pak. Nah ini mungkin perlu dijelaskan Pak Tatang apakah di masing-masing apa bidang misalkan Bina Marga, Cipta Karya dan yang lainnya itu ada kekhususan seperti Cipta Karya itu tidak, dan apa yang membedakan spesifikasi umum yang Bina Marga itu kemudian dengan AHSP ini. Itu saja sih Hmm. Pak Tatang. Mungkin Oke, melengkapi itu. baik. Matur nuwun sangat. Baik Pak Tommy, sedikit tapi nyelekit. Pertanyaannya sedikit tapi nyelekit. Jadi begini, nggih. ASP Bina Marga Cipta Karya itu tentu kita bisa mengkalkulasi ya, mengkalkulasi terkait yang pertama tingkat kesulitan, yang kedua tingkat penggunaan ya. Tentu akan berbeda sekali ya antara ASP Bidang Bina Marga dengan ASP Cipta Karya. Tadi sedikit coba ditanyakan oleh Pak Bowo terkait dengan saluran. Salurannya aja sudah berbeda. Sehingga tentu komponen-komponen pendukung termasuk diantaranya koefisien. Ya. Koefisien itu akan berbeda. Ya. Akan muatannya lebih tinggi. Kemudian tentu di sana ada koefisien pendukung lainnya seperti campuran spesi juga berbeda ya sehingga
Kenapa dipisahkan antara bidang bina marga, cipta karya, bendung juga beda nanti, beda banget. Jadi itu Mas Tommy. Kemudian kenapa hari ini saya hanya menyampaikan keciptakaryaan, ya? Karena yang pertama mungkin Pak Muji tahu sekarang saya itu adanya di Perkim, ya. Sehingga Mas Tatang cipta karya aja. Mungkin nanti kalau saya pindah ke Bina Marga, nanti saya sampaikan juga tentang kebina margaan. Cuma kisi-kisinya begitu. Yang membedakan adalah penggunanya, ya, penggunanya. Taruh itu jalan, ya, misalnya menggunakan ready mix, ya, tentu akan berbeda koefisien dan kualitas betonnya dengan Bina Marga. Itu Pak Tommy kan matur nuwun. Siap, matur nuwun Pak Tatang. Sehat selalu. Sami-sami. Sudah jelas nih Pak Tom ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat ya, Pak Tatang ya. Ini Oh, Mas. dari Rip ya. Rip Wih, banyak. jam 2.40 ini Pak. Di kolom chat ini sepertinya. Jam berapa, Pak? Jam 2.40 Pak. 2.40 ya. Ini saya bacakan ya. Pekerjaan Oke. beton semen FS45 itu di AHSP setara FC atau K berapa? Sepertinya ini terkait mutu Pekerjaan, beton ulangi Pak, ya. di tempat saya nggak ada ini Pak. Iya maksudnya Mungkin karena pekerjaan tadi beton terputus itu tadi ya. ya mungkin Ulangi sih. Pak. Ya, pekerjaan beton semen FS45 itu di AHSP setara FC atau K berapa? Itu aja sih Pak pertanyaannya. Mungkin terkait konversi mutu beton ini ya, yang dari dulunya menggunakan K, sekarang menggunakan FS atau FC sih mungkin ya. Mungkin itu sih Pak, sepertinya itu. Atau barangkali Pak Arif bisa open mic atau open cam ya, seandainya masih di room ini. FS45. Pekerjaan beton, semen FS45. Apa Beton. maksudnya Oke. FS45 itu ya Pak Ya, ya? paham saya. Rangka atap, landscape, Sepertinya terkait mutu beton aja sih Pak. Nih Pak. iya betul. Bentar. Saya pernah ingat itu. FS45. S45 itu sekarang berapa? Kualitas berapa? Beton, 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 beton. Dah. Ini paving block, drainase jalan, pipa. Atau pekerjaan cor beton. Beton. Ya, itu maksudnya itu, Pak. FC. Nah, ini nih. Nah, ini. Oh iya FC lah. 45 ya, Pak ya. Mana FC 45? Mutu beton. Oh ini salah tulis ya. FS kali. Sebetulnya mungkin maksudnya FC sih kali ya Bapak ya. Where mas? Yang K itu sih Pak mungkin Pak. Ya. Jadi kalau di sini ini
kualitas ya, kualitas 100 sampai Ya, kualitas 350 ya Pak. ya, Jadi yang sering kita pakai, nah untuk yang di perumahan permukiman itu kan yang biasa kita pakai paling tinggi 250 Pak. Ya, 250 untuk kualitasnya. Ke atasnya lebih ke Bina Marga. Nah, kalau atasnya. pertanyaannya Oh, baik. coba bisa disampaikan langsung mungkin yang si penanya, Pak. Eh, Pak Krit, apakah ada di room? Bisa open mic? Sepertinya nggak ada deh, Pak. Saya rasa ini aja sih, Pak. Terkait K, Ya, terus kemudian ya. mutu Jadi beton yang intinya begini, MPA Pak. itu aja sih, ya. Iya. Jadi kualitas beton yang di bidang cipta karya ini paling tinggi yang digunakan adalah mutu beton K250 ya. Ya, Dengan MPA-nya kualitas mutu betonnya adalah 20,75. iya, Itu aja sih, Pak. Ya. ya. Oke. Saya rasa itu aja sih, Pak. Cukup aja. Cukup jelas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini Pak Indratma ya. Petugas keselamatan konstruksi yang dianggarkan di daftar RAB itu apakah sama dengan personil manajerial ataukah petugas keselamatan konstruksi yang dihitung berdasarkan kelipatan tenaga kerja? Petugas Gimana itu, Pak? keselamatan konstruksi. Oke. Sosialisasi sebentar. Nomor 9. Nah ini. 5. Petugas keselamatan konstruksi. Ini di RAB untuk khusus K3 gedung ya. K3 gedung ini yang dipakai adalah langsung dimasukkan aja ke sini. Ya. Misalnya ini petugas ya, karena petugas ini yang resiko rendah ya, resiko rendah. Langsung aja dimasukkan ke sini ya. Jumlahnya berapa yang di KAK itu berapa, di spesifikasi itu berapa, di spektek berapa itu ya. Ini untuk RAB untuk untuk resiko rendah ya, karena petugas. Langsung aja dimasukkan ke RAB-nya di sini. Itu jawabannya, Pak. Jadi Ya, sesuai dengan yang disampaikan saat PPK membuat spesifikasi teknis untuk personil K3 ya. Juga disesuaikan dengan tingkat risiko ya, risiko. Misalnya ini contoh aja ya Pak, contoh. Ini 2.500.000 ya. Juga nanti disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau petugas keselamatan standar paling rendahnya hanya petugas keselamatan, dia berapa sih ya biayanya, honornya, orang per bulannya. Nah, itu. Itu ya, ini komplit ya, silakan diambil ya. Tapi tentu untuk harga satuannya mengikuti daerah masing-masing ya. Ini ada ini sesuai dengan 9 ketentuan ya, Pak. Yang pertama RKK, yang kedua sosialisasi, yang ketiga adalah APK, yang keempat adalah asuransi, yang kelima adalah personil, yang keenam fasilitas sarana prasarana alat kesehatan, yang ketujuh adalah rambu, yang kedelapan adalah konsultan dengan ahli terkait, konsultasi dengan ahli terkait, yang terakhir 9 yaitu kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian. Begitu ya. Oke. ya. Saya rasa jelas ya, Pak Indratma ya. Mungkin saya mau tanya sedikit, Pak, Monggo Pak, terkait monggo. petugas
keselamatan konstruksi yang dihitung berdasarkan kelipatan tenaga kerja, Bapak. Nggih. Anggap Iya, aja tadi resiko kecil, iya. tapi jumlah tenaga Jumlahnya banyak. kerjanya lebih dari 100. Padahal sudah Oke. di rapnya petugasnya 2. Apakah nanti bisa ditambah lagi sesuai kebutuhan atau memang tetap aja dengan yang 2 yang dimaksudkan dalam tabel ini tadi, Pak? Gimana itu, Pak Tatang? Oke. Jadi untuk pekerjaan konstruksi risiko kecil ini dengan contoh ya, contoh tenaga kerjanya 30 orang. Maka jumlah personil konstruksinya adalah 1 orang ahli kesehatan, ya, konstruksi muda atau petugas keselamatan konstruksi, kemudian petugas keselamatan konstruksi. Jadi terkait dengan kelipatan-kelipatan tadi, ini eh, berlaku juga untuk yang kecil, Pak ya. Ya, Kalau misalnya ternyata 100, ya berarti 2 kali lipat, Pak. 2 kali lipat, Ya. Bapak ya. Ya, Oke, jadi siap. sesuai dengan ketentuan SE yang terbaru ya, ini ya Pak ya. Sebentar. Ya, ini juga sesuai dengan kelipatannya. Nah, ini Pak. Kelihatan ya Pak ya. Kelihatan, Bapak? Ya, Oke. kecil Kecil 1 orang, 1 orang petugas keselamatan konstruksi setiap 60 orang ya. 60 orang. Jadi kalau lebih dari 60 orang berarti kelipatannya berapa? Tambah lagi gitu, Bapak. Tambah lagi ya. Jadi sebenarnya gini, kita jarang saat review itu PPK menyampaikan berapa sih tenaga nanti yang bekerja dan jarang Ya. ditanyakan juga oleh Pokja. Hmm. Semestinya juga ditanyakan kalau kemudian mengalokasikan 1 orang, memang tenaga kerjanya berapa sih? Ya, oh ternyata pekerjaannya massal, kerjaannya massal. Ya, walaupun resikonya hanya membangun pagar keliling, ya, pagar keliling untuk kawasan, ya, sampai 1 kilo dikerjakan Yo. 120 orang, ya berarti kan dikalikan 3, Pak. Kalikan Ya, 2, 60 2 kali 120. oke. Cukup Iya, jelas, Bapak. begitu. Iya, iya. Sip. Ya, jadi saya pesan dengan ini untuk review ya, teman-teman Pokja ditanyakan kalau kemudian Pak ini resiko rendah loh, maka saya hanya hanya menempatkan 1 orang saja. Dia ditanyakan sedetail mungkin, kira-kira tenaganya berapa sih? Ya, itu. Betul, betul. Oke, terima Begitu, kasih Pak Bowo. Oke. tipsnya, Bapak. Oke, oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini yang terselip ini dari Pak Muji sendiri nih mungkin ya. Apa dampaknya jam 3 nih? Apa dampaknya bila menggunakan AHSP versi lama? Apa dampaknya? Ya dampak hukumnya ada, waktu itu bilangnya dicabut. Cabut ya Bapak. Oke. Dicabut ya. Berarti bisa jadi gini, kalau PPK-nya pinter ya Pak, PPK-nya pinter, tanya kepada konsultan perencana nih, kamu membuat RAB pakai HFS tahun berapa? 2025, nomor berapa? Ditanya lagi. Oh nomor Ya, 30. Oh saya nggak mau tanda tangan. Ganti, ganti ya. nanti Begitu, dulu. karena di dasar hukumnya, ya di dasar hukum menimbang, yaitu udah ada kalimat dicabut. Ya, dicabut. Artinya PPK berhak dong menolak, wong itu ada dasar hukumnya. Kalau kemudian menggunakan ASP yang lama ya kasihan, ngapain bikin yang baru ya Pak Bowo? Sudah Iya mikir Pak. mikir mikirnya dalam-dalam sampai ngelembur ya, berulang kali survei, tapi kemudian pada pakai yang lama, wah nangis Pak. Ah, Nangis. betul Bapak. Oke. Saya rasa Oke. itu Bapak untuk pertanyaan yang di kolom chat. Kemudian ini ada yang meminta file AHSP yang Excel-nya sih. Ya, itu aja sih. Oh.
Ya, Excel ya. mungkin nanti dikirim di grup atau di Oh sini ya, aja. saya sudah komplit ngisi ke penyelenggara ya. Oh, siap, Silakan. Bapak. Karena yang berwenang itu nanti penyelenggara, Pak. Penyelenggara. Siap, siap, Siapa, siap. siapa tahu penyelenggara milih-milih, kamu enggak tak kasih, kamu tak kasih. Saya terlanjur Ah, ngirim di sini tak kasih semua. Aduh, nanti saya iya. dimarahi penyelenggara. Misalnya Pak Bowo jangan dikasih percuma itu. Buat apa? Siap, Bapak. Oke. Itu Pak Terus Bowo. sudah habis, Bapak. Oke. Terus kemudian ini yang di kolom chat sudah habis juga di yang Ryzen juga nggak ada. Mungkin waktunya juga sudah. Atau Pak Bowo mungkin ada yang pertanyaan terakhir Pak Bowo. Saya Kak, Pak. Oh itu ada Bu Nur Aini, silakan Bu. Membeli reaksi aja, Pak. Respon bagus. Jempol. Bu Nur Aini tanya itu, Oh iya, Kak. Sebentar. iya, Kok nggak muncul di Ryzen nggak muncul ya? oh ada muncul. Nggak ada, Bapak. Oke. Saya rasa itu aja sih. Oke, nggak ada gitu. Nggak ada, Bapak. Oke, saya tutup dulu. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemateri kita, Bapak Tatang Sontani, yang telah berbagi ilmu dan juga seluruh audiens yang telah berpartisipasi aktif bertanya dan juga menyimak. Sebelum kita tutup, saya persilakan kepada Bapak Tatang Sontani untuk memberikan closing Oke, statement-nya, Bapak. oke, baik, terima kasih Pak Bowo. Saya akan menyampaikan ya closing statement saya begini ya. Jadi biasanya memang banyak pokja itu yang kurang memahami tentang ASP maupun RAB. Yang penting dia sudah ngasih tahu ya pagunya berapa, HPS-nya berapa. Tapi jarang ya yang menanyai sedetail misalnya, Pak, coba saya tanya pakai harga satuan untuk yang tahun berapa ya, kemudian menggunakan ASP yang tanggal berapa ya, kemudian tanya lagi terkait dengan SMKK-nya bagaimana ya. Sepertinya itu tanggung jawab PPK ya kesannya. Padahal kalau sudah diupload itu kan tanggung jawab KPU, tanggung jawab Pokja ya. Yang pertama nanti ditanya ya ditanya mudah-mudahan tidak itu ya Pokja ya. Misalnya di surat surat ya kita kenal ya kalau di bidang UKPBJ sering dapat surat cinta ya surat cinta warna merah jambu. Nah, merah jambu itu yang pertama kan juga UKPBJ dipanggil di sana, Pokja dipanggil. Nah, ditanya detailnya, waduh nggak tahu. Padahal produknya sudah ditayang. Kalau produk sudah ditayang itu kan tanggung jawabnya dari untuk Pokja. Jadi itu teman-teman ya, karena sudah belajar tentang ASP yang baru, silakan nanti lebih detail lagi saat review dengan PPK dan timnya, ya, PPK dan timnya, khususnya untuk SMKK-nya tadi. Itu saja Pak Bowo yang bisa saya Oke. sampaikan. Terima kasih, Pak Tatang. Saya ingat tipsnya itu nanti. Ah, dari Pak Muji, barangkali ada yang disampaikan. Terima kasih Pak Bowo. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Tatang ya bahwa kita memang harus senantiasa mengupdate ya, mengikuti peraturan yang terbaru dan sebagainya. Ini sangat dinamis sekali, jangan sampai kita ketinggalan. Semoga sampaikan Pak Tatang tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima Amin. kasih. Amin. Ya, oke, saya tutup. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas HPS pekerjaan konstruksi berdasarkan SE Dirjen Bina Jasa Konstruksi nomor 182 tahun 2025. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah sangat luar biasa sekali untuk berpartisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua dan juga dapat menjadi nilai kebaikan. Pun juga Amin. dapat menjadi bekal terbaik untuk daerah kita masing-masing. Untuk itu, saya Bowo Budarso sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jangan lupa